Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Agus. Ya, alhamdulillah. Kita semoga diberikan kesehatan selalu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Begini Bu Nida, untuk kegiatan kali ini merupakan rentetan kegiatan yang terakhir, yaitu tahap pasca observasi, di mana kegiatan ini bertujuan terkait dengan hal-hal yang telah Bu Nida lakukan dan hal yang saya temukan saat observasi. Seperti itu Bu Nida ya. Untuk kegiatan ini saya akan memberikan sedikit pertanyaan untuk Bu Nida terkait hal-hal yang saya lakukan. Boleh ya? Dan juga saya akan menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan. Mungkin langsung saja Bu Nida ya. Iya. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Bu Nida ketika melakukan pembelajaran yang kemarin? Ketika melakukan pembelajaran yang kemarin, saya rasa cukup memuaskan, tetapi kurang sempurna. Oh, berarti ini sudah cukup memuaskan tapi belum sempurna seperti Belum itu. sempurna. Oke. Terus bagaimana perasaan itu kemarin ketika ada supervisor yang mengawasi itu saat belajar? Ketika ada supervisor, saya merasa agak deg-degan dalam pembelajaran ya Pak ya. Tidak lepas begitu karena ada yang mengawasi saya seperti itu. Kemudian juga agak nervous seperti itu ya. Jadi ada sedikit terganggu sebenarnya Iya. ya. Jadi tidak seperti biasanya seperti itu. Iya. Untuk selanjutnya adalah proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan bagaimana? Proses pembelajaran saya kira sudah berjalan dengan lancar, tetapi pastinya ada kekurangannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu kurangnya sempurna karena mungkin dalam pembelajaran ini kan diawasi oleh supervisor. Ini membuat anak itu kurang percaya diri, kemudian mereka juga agak takut dalam menyampaikan untuk presentasi setelah diskusi itu loh Pak, di depan itu loh. Ini sama halnya yang saya temukan saat kemarin observasi. Dalam kegiatannya Ibu sebenarnya sudah cukup bagus dalam melakukan pembelajaran, sudah menjalankan sintak-sintak kemarin menggunakan metode pembelajaran problem based learning ya, seperti itu. Kemudian sudah mampu mengakomodasi semua siswa sebenarnya. Tapi memang ada beberapa kekurangan-kekurangan yang sebenarnya sedikit lah untuk diperbaiki kembali. Seperti itu Bu Nida ya. Selanjutnya Bu Nida, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa hambatan ketika Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Hambatan yang saya hadapi ketika pembelajaran itu terkait sumber daya terbatas, yaitu waktu, ruang, karena dalam persiapan pembelajaran itu saya kira waktunya sangat tidak masih kurang seperti itu Pak ya. Jadi itu mengganggu, sedikit mengganggu. Jadi terkait dengan teknis ya Bu ya, Iya, dari waktu, teknisnya. kemudian mungkin dari persiapannya juga. Iya. Mungkin ada hal lain hambatan yang ditemui mungkin dari murid. Oh iya. Terkait murid itu penyesuaian kebutuhan belajar siswa, karena mengingat ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, jadi saya harus mempelajari gaya belajar siswa, minat mereka, saya sesuaikan dengan kebutuhan gaya belajar siswa itu. Setelah Ibu menemukan hambatan-hambatan yang terjadi ketika melakukan pembelajaran, alasan apa sih yang mengakibatkan terjadinya hambatan itu? Tadi Terkait teknis. terkait teknis karena waktunya tadi. Waktunya tadi. Kemudian kalau anak karena kurangnya kepercayaan diri anak, kemudian apa lagi? Mungkin harus ada motivasi lagi. Iya, nanti saya akan memberikan motivasi kepada anak untuk mereka itu tidak takut dalam mengungkapkan pendapat, kemudian mereka juga harus berani dalam menyampaikan pendapat mereka di depan teman-teman mereka. Baik, mudah.
Di sini Bu Nida telah menemukan alasannya, di mana yang pertama itu dari persiapan mungkin ya Bu ya, dari persiapan mungkin pembelajarannya, sehingga waktunya itu masih kurang cukup untuk dilakukan secara efektif seperti itu. Kemudian ditemukan dari muridnya juga, dari mental pembentukan motivasinya juga seperti itu ya Bu ya. Untuk selanjutnya tadi sudah menyampaikan hambatannya. Sekarang dari ikut sendiri solusi ataupun rencana untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan Bu Nida itu bagaimana? Karena tadi terkait waktu, maka saya akan mempersiapkan ini nanti Mungkin sebelum sebelum pembelajaran itu saya sudah akan mempersiapkan, meminta bantuan teman-teman dalam mempersiapkan media pembelajarannya seperti itu. untuk solusi untuk muridnya bagaimana? Untuk solusi muridnya, saya akan selalu memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka tidak takut dan mereka berani agar mereka tampil percaya diri. Bagus sekali Bu Nida. Di sini yang pertama solusinya Bu Nida adalah meminta bantuan untuk sejawat terkait persiapannya juga nanti dipersiapkan sebelum pembelajaran Bu ya, terkait teknis. Untuk murid ibu nanti memberikan lebih motivasi lagi, kemudian memberikan semangat agar murid mampu mengeksplor kemampuannya, lebih percaya diri saat presentasi di kelompoknya. Seperti itu ya. Luar biasa sekali Bu Nida ini. Mungkin ini yang terakhir Bu Nida. Pertanyaannya, komitmen waktu kapan pelaksanaan kegiatan perbaikan ini dilaksanakan setelah menemukan solusi-solusinya ini? Untuk kegiatan perbaikan saya akan segera melaksanakan nanti ketika ada jadwal pelajaran tersebut. Berarti secepatnya Bu. Secepatnya. Terima kasih Bu. Ternyata dari awal sudah menarik sekali, dari pembelajarannya yang sudah bagus, kemudian ditemukan hambatan, juga Ibu sekaligus menemukan solusinya sendiri dan akan dilanjutkan secepatnya. Jadi secepatnya seperti itu ya. Terima kasih Bu Nida. Mungkin saya cukupkan untuk kegiatan akhir ini pasca observasi, dan terakhir nanti saya tunggu kabar baiknya dari Bu Nida terkait keberhasilan setelah mendapatkan solusi seperti ini. Siap, Pak. Oke, terima kasih banyak. Saya berikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.